Anda Ibu terkait dengan upaya atau program dari pemutihan untuk utang UMKM. Bagaimana Anda melihat ini Bu Hermawati? Ya, sebenarnya ini peluang bagus ya untuk Pak Prabowo, pemerintah sekarang itu tentang ketahanan pangan karena kayaknya prioritasnya kan kepada petani dan nelayan. Hanya saja mungkin UMKM kan belum tahu persyaratannya apa sih yang mendapatkan pemutihan kredit itu karena memang banyak sekali dari selama pandemi dengan banyaknya barang impor yang masuk, terus kebutuhan bahan pokoknya untuk mereka bertahan hidup itu juga naik, membuat mereka tidak bisa membayar kredit yang sudah ada. Jadi kalau saya jujur menyambut gembira, tinggal kita pengen tahu saja persyaratannya dan prosedurnya bagaimana. Berharap sih ini bisa menunjang dengan adanya pemutihan, bisa menunjang program ketahanan pangan menjadi Indonesia itu swasembada pangan itu sendiri. Itu sih Mbak, menurut saya itu. Baik, Bu Hermawati melihat bahwa sebetulnya Pak Prabowo sendiri memiliki target ya Bu terkait dengan swasembada pangan untuk bisa tercapai di 4 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan dan upaya program pemutihan utang UMKM ini diharapkan dapat semakin mendorong ya Bu petani agar lebih bersemangat lagi begitu. Nah, tapi kalau dari sisi Ibu sendiri melihat apakah tidak ada kekhawatiran terkait dengan program pemutihan utang dari UMKM ini Bu mungkin ke depannya bisa saja membuat petani begitu ya tidak produktif lagi atau mungkin akan ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan Bu terkait dengan pemutihan utang ini? Nah, sebenarnya masalahnya tinggal pemerintah ini atau mungkin organ-organ yang ada di pemerintah ini serius nggak untuk membantu para petani dan nelayan itu. Karena sebenarnya kadang para petani dan nelayan itu kan ada yang misalnya mendapat kredit itu memang tidak fokus di situ gitu kan. Nah, dengan adanya pemutihan mereka juga bisa mengajukan lagi untuk kredit tapi tetap didampingin gitu. Saya misalnya ada contoh pengajuan kemarin 10.000 petani, tapi memang belum ada realisasi karena baru saya ajukan bulan kemarin. Nah, ini sangat penting saya juga sampaikan bahwa petani ini kalau didampingin serius gitu. Jadi kita udah dapat nih nanti pupuknya, jadi uang ini untuk apa? Untuk bibit sekian, untuk pupuk sekian, untuk selama kalau padi misalnya 3 bulan 4 bulan, nah itu mereka untuk hidupnya mereka selama itu sekian. Nah, itu yang harus ada penjelasan atau edukasi ya penggunaan uang itu sendiri. Harus ada pendampingan. Kalau enggak ya pasti akan begitu lagi gitu. Karena nanti pemerintah tinggal mendukung teknologinya. Karena kan banyak sekarang negara-negara yang lain juga sudah melakukan pertanian dengan menggunakan teknologi yang lebih maju gitu, tidak manual lagi gitu. Berharap itu sih, karena ini fokusnya Pak Prabowo kan memang untuk ketahanan pangan gitu, sehingga bisa masyarakat tuh sejahtera juga kan dengan pangan itu kan kita bisa menaikkan taraf hidup yang lainnya. Itu sih, kalau menurut saya itu sangat penting gitu. Baik, tapi menurut Ibu Hermawati sendiri ya Bu, melihat upaya atau beragam program-program dan juga insentif yang diberikan oleh pemerintah Bu. Nah, Anda sendiri melihatnya kalau dari asosiasi, selama ini seperti apa sih Bu peran asosiasi dalam pengawasan dan juga pembinaan ya terkait dari kredit usaha rakyat ini agar benar-benar efektif atau juga benar-benar dimanfaatkan oleh para petani utamanya Bu? Ya, kalau peran asosiasi selama ini sudah berjuang dengan maksimal ya, karena organisasi kita ini kan memang sosial independen ya, tidak ada dapat dana dari pemerintah gitu. Kita mendampingi para petani itu benar-benar dari memasukkan data sampai mereka menggunakan uang gitu. Tinggal nanti pemerintah ya bagaimana, karena memang selama ini asosiasi berjuang sendiri juga kan gitu. Jadi para petani atau nelayan nggak semuanya masuk di aku mandiri kan. Jadi tinggal nanti pemerintah juga bisa membuat pendamping-pendamping yang bisa melibatkan organisasi-organisasi sih seperti kita gitu. Jadi kita sudah membantu 10.000 UMKM termasuk petani dan nelayan dan semuanya berjalan dengan bagus, termasuk misalnya waktunya pembayaran kita juga akan selalu mengingatkan, mendampingi mereka. Literasi keuangan itu sangat penting sekali gitu. Nah, pemerintah memang harus
berjuang keras gitu. Nah, tinggal ini nanti implementasinya bagaimana, karena kan ini baru yang digembor-gemborkan kan baru rencana gitu. Ini sebenarnya sebelum pemerintahan yang dulu kan juga wacana pemutihan kredit ini udah selalu disampaikan tapi tidak pernah terrealisasi. Saya berharap ini kali ini benar-benar Pak Prabowo tegas untuk merealisasikan pemutihan kredit bagi nelayan dan petani. Gitu, Mbak. Baik, tapi sejauh ini Bu untuk penyaluran kredit usaha rakyat UMKM ya Bu, baik bagi petani dan juga nelayan sebetulnya seperti apa sih Bu? Nah, sebenarnya yang jadi kendala itu ada prosedur dan syaratnya, Mbak. Tapi juga kita nggak bisa menyalahkan perbankan, karena persyaratan perbankan itu kan dia menggunakan analisa kredit yang umum gitu. Padahal untuk KUR itu kan ada prosedur syarat khusus kan bagi UMKM misalnya. Tidak wajib jaminan, tapi perbankan kan tetap minta jaminan. Terus harus menggunakan filter melalui lolos SLIK dan SIKP. Kalau SLIK nggak ada masalah, tapi SIKP kredit program karena pengetahuan para rakyat khususnya nelayan petani ini nggak tahu bahwa mereka kalau sudah mendapatkan bantuan tunai misalnya 2,4 juta untuk UMKM, mereka datanya berarti masuk sudah pernah mendapatkan kredit dari program pemerintah, mereka kan nggak tahu. Nah, padahal masih ada lagi nih aturan dari pemerintah bahwa mereka bisa berulang kali untuk mendapatkan kredit gitu, sampai 2 kali kalau saya baca dari Permenkonya gitu kan. Jadi, nah itu sosialisasi untuk itu mereka nggak tahu gitu, mereka juga nggak paham. Makanya banyak yang akhirnya pemanfaatan KUR itu memang tidak terlaksana atau terimplementasi dengan baik. Banyak UMKM khususnya nelayan dan petani ini tidak mendapatkan manfaat untuk mendapatkan KUR. Minim sekali dibandingkan UMKM yang lainnya, usaha-usaha lainnya kayak perdagangan, fashion, mereka banyak mendapatkan mudah mendapatkan KUR. Justru kalau petani dan nelayan seringkali ditolak gitu. Karena kan mereka biasanya kan ada analisa pendapatan. Petani ini kan pendapatan 4 bulan. Nah, kalau di Aku Mandiri sendiri itu mereka kita menyarankan ya udah bayar disimpan aja 4 bulan di depan, diblok di rekening untuk nanti bank bisa menagih selama 4 bulan masa mereka produksi itu sebelum mereka panen. Nah, itu sih kalau dari kita seperti itu. Karena memang prosedur persyaratan itu yang kadang menjadi kendala. Itu sih, Mbak.